Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Saya Bu Devi akan memberikan materi bahasa Indonesia untuk beberapa minggu ke depan. Materi hari ini masih dengan teks prosedur. Ada 5 hal yang dibahas di dalam teks prosedur. Yang pertama, membaca teks, kedua, langkah-langkah, ketiga, memahami struktur, 4, unsur kebangsaan, dan 5, bagian teks prosedur. Hari ini kita membahas mengenai unsur kebahasaan. Sebelum memulai, silakan siapkan alat tulis kalian, dilanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Baik, sudah siap? Nah, saya akan sedikit mengulang tentang materi kemarin. Masih ada yang ingat? Memahami struktur prosedur. Ada 3 bagian, yaitu 1. Tujuan atau pernyataan umum, kedua, langkah-langkah, ketiga, penegasan ulang atau penutup. Untuk materi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Jadi, banyak kata kerja imperatif atau kata kerja perintah yang menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah. Misal, bentuk dasar cerita mendapatkan akhiran kan menjadi ceritakan. Bentuk dasar jadi mendapatkan akhiran lah menjadi jadilah. Nah, kita lanjut ke konjungsi dalam teks prosedur. Ada 2 konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan adalah konjungsi yang berfungsi menggabungkan kalimat. Menggabungkan kalimat sederhana menjadi satu kalimat. Contoh, kalimat dan atau lalu. Jika ada kalimat yang mengandung kalimat dan atau lalu, itu termasuk konjungsi penambahan. Contoh, masukkan cabai dan garam ke dalam masakan. Lalu tumislah cabai dan bumbu-bumbu sampai harum. Itulah yang dimaksud dengan konjungsi penambahan. Penambahan kalimat dan atau lalu. Jadi, sudah paham mengenai konjungsi penambahan? Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian sebuah peristiwa yang memiliki keterkaitan. Lebih singkatnya, konjungsi temporal disebut juga konjungsi waktu. Contoh, setelah ini, kemudian. Contoh dalam kalimat begini. Kemudian, ambillah piring saji dan makanan siap dihidangkan. Itu adalah termasuk kata kemudian, termasuk konjungsi temporal. Baik, sudah bisa memahami mengenai konjungsi yang ada di dalam teks prosedur. Ada konjungsi temporal dan ada konjungsi penambahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang di dalamnya memuat suatu tingkah laku atau tindakan fisik, dan dibedakan menjadi 2, yaitu verba material. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Nah, itu mengacu pada sebuah tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Kata seperti ini, tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya.
Nah, itu ya. Sampai di sini sudah paham kan mengenai beberapa struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Selanjutnya, kita membahas mengenai kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat deklaratif ini sering disebut kalimat berita. Contoh, minggu lalu Ina kecelakaan di depan Polres Karanggeneng. Nah, itulah kalimat yang menyatakan sebuah berita. Kemudian, untuk kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu dan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, apakah Ina minggu lalu kecelakaan? Diakhiri dengan tanda tanya. Itulah kalimat interrogatif yang menanyakan tentang sesuatu hal. Apakah Ina minggu lalu kecelakaan? Nah, yang membedakan antara kalimat deklaratif dan interrogatif adalah tanda akhir kalimat. Karena kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan, maka diakhiri dengan tanda tanya. Oke, setelah ini silakan dibaca ulang mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, unsur kebahasaan teks prosedur, agar kalian dapat mengisi tugas yang akan saya berikan. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya kepada saya, tapi kalau sudah paham, silakan diisi dan dikerjakan. Nah, ada 2 tugas yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu silakan dirangkum mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, dirangkum di buku tugas dan dikumpulkan di Google Classroom. Yang kedua yaitu mengerjakan soal tugas 4 halaman 41 sampai 46. Sebelum kalian mengerjakan tugas 2, kalian harus membaca teks prosedur dulu di halaman 37 sampai 38. Kemudian jawablah tugasnya dengan baik. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, selamat belajar dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.